Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Fauzia Hanum dengan NIM 2348201186. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan steroid dan terpenoid. Pengertian steroid. Steroid adalah kelas senyawa organik alami yang berfungsi penting dalam organisme, tumbuhan, hewan, dan manusia untuk perlindungan, regulasi tumbuhan, dan berbagai aktivitas biologis seperti antiinflamasi, anti kanker, hingga fungsi hormon dengan kerangka dasar tetrasiklik dari turunan terpena. Contohnya ada pada biji mahoni, rempang temulawak, dan buncis. Struktur dasar steroid. Struktur dasar steroid terdiri atas kerangka karbon khas yang disebut siklopentanoperhidrofenatren. Kerangka ini tersusun dari 4 cincin karbon yang saling berfungsi, yaitu 3 cincin sikloheksana, cincin A, B, dan C, serta 1 cincin siklopentana, cincin D. Keempat cincin tersebut membentuk kerangka kaku dan relatif planar yang menjadi ciri utama semua senyawa steroid. Pada kerangka steroid terdapat 17 atom karbon utama yang membentuk sistem cincin, dengan kemungkinan adanya rantai samping pada atom karbon C17, terutama pada sterol seperti kolesterol. Selain itu, atom karbon tertentu seperti C3, C11, dan C17 sering menjadi tempat melekatnya gugus fungsi. Misalnya gugus hidroksil, karbonil, atau metil, yang sangat mempengaruhi sifat kimia dan aktivitas biologis steroid. Biosintesis steroid dimulai dari asetil-CoA menjadi mevalonat, kemudian menjadi IPP atau isopentenyl pirofosfat dan DM-APP atau dimetil-lalil pirofosfat. Kemudian menjadi farnesil pirofosfat, skualen dan oksidoskualen dan lanosterol, kemudian menjadi steroid. Contoh steroid: pertama kolesterol, kedua hormon steroid, yang ketiga progesteron, keempat kortisol, aldosteron. Pada tumbuhan juga ditemukan senyawa steroid, misalnya beta-sitosterol, stigmasterol, dan kampasterol. Yang kemudian glikosida steroid atau digitoksin dan digoksin. Selanjutnya terpenoid. Terpenoid adalah kelompok besar senyawa metabolit sekunder yang tersusun dari unit isoprena atau C5H8 atau hasil modifikasinya. Terpenoid merupakan turunan dari terpena hingga sering juga disebut isoprenoid. Senyawa ini banyak diproduksi oleh tumbuhan serta ditemukan pula pada mikroorganisme dan hewan. Terpenoid memiliki fungsi biologis penting antara lain sebagai komponen minyak asidi, pigmen, hormon tumbuhan, serta senyawa pertahanan terhadap hama dan patogen. Klasifikasi terpenoid. Terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit isoprena C5H8 yang menyusunnya. Yang pertama, hemiterpenoid atau C5, tersusun dari 1 unit isoprena, contoh isoprena. Kemudian monoterpenoid atau C10, yang tersusun dari 2 unit isoprena, contoh mentol, limonen, camphor. Selanjutnya sesquiterpenoid atau C15 yang tersusun dari 3 unit isoprena, contoh farnesol, artemisinin. Kemudian diterpenoid atau C20 yang tersusun dari 4 unit isoprena, contohnya fitol, asam gibberelat. Kemudian triterpenoid atau C30 tersusun dari 6 isoprena, contohnya squalen, asam oleanolat. Kemudian tetraterpenoid atau C40 yang tersusun dari 8 unit isoprena, contoh beta-karoten, likopen. Kemudian politerpenoid atau besar dari C40 yang tersusun dari beberapa unit isoprena dengan rantai panjang, contohnya karet alam. Biosintesis terpenoid dimulai dari asetil-CoA dan 2 molekul asetil-CoA mengalami kondensasi membentuk asetil-CoA, kemudian bereaksi dengan satu asetil-CoA lain membentuk 3-hidroksi 3-metil glutaril-CoA atau HMG-CoA, kemudian direduksi oleh enzim
HMG-CoA. Reduktasi menjadi asam mevalonat, tahap pembatas kecepatan. Asam mevalonat mengalami serangkaian reaksi fosforilasi dan dekarbosilasi dan membentuk isopentenyl pirofosfat atau IPP. IPP berisomerisasi menjadi dimetil pirofosfat atau DMAPP. Selanjutnya IPP dan DMAP mengalami kondensasi berulang membentuk senyawa dengan rantai karbon yang lebih panjang. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang steroid dan terpenoid. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.